Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahma Aulia Fidarti dengan NIM 140141928. Di sini saya akan membacakan hasil makalah saya yang berjudul Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia menurut Survei PISA. Sebelum saya membahas inti dari makalah tersebut, saya akan membahas tentang pendidikan. Pendidikan adalah hal yang paling penting untuk kemajuan suatu bangsa. Untuk menjadi bangsa yang maju, tentu merupakan cita-cita setiap negara di dunia. Pendidikan merupakan proses melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Dengan demikian, pendidikan merupakan faktor utama dalam kehidupan. Tanpa pendidikan, bagaimana generasi penerus akan meneruskan pendidikan bangsa ini? Sedangkan kualitas biasanya disebut dengan mutu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat, misalnya kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan kualitas pendidikan adalah baik buruknya suatu pendidikan di suatu negara. Kualitas pendidikan itu dapat dilakukan dengan beberapa survei. Contohnya adalah survei PISA. Di sini saya akan membahas tentang kualitas pendidikan Indonesia menurut survei PISA. Nah, apa yang dimaksud dengan PISA itu sendiri? PISA adalah Program for International Student Assessment. Itu adalah penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan 3 tahunan untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun. Dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi. Tujuan dari studi PISA itu adalah menguji dan membandingkan prestasi anak-anak di sekolah di seluruh dunia dengan maksud untuk meningkatkan metode-metode pendidikan dan hasil-hasilnya. Selanjutnya, hasil survei kualitas pendidikan Indonesia menurut PISA. Survei PISA telah diterbitkan pada tanggal 3 Desember tahun 2018. Penilaian PISA dapat dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama, kemampuan membaca, sains, dan matematika. Skor Indonesia pada tahun 2018 yaitu berada di urutan ke-74 dari 79 negara. Hasil survei pada tahun 2018 tidak jauh berbeda dari hasil survei pada 3 periode terakhir. Masih sama, yaitu masih berada di bawah rata-rata dan selalu menempati 10 besar dari bawah. Pada tahun 2009, Indonesia berada di urutan ke-57 dari 56 negara, alias peringkat ke-9 dari bawah. Dalam kategori sains, Indonesia memperoleh skor 383, masih di bawah rata-rata dengan rata-rata 501. Sedangkan untuk membaca, Indonesia memperoleh skor 402 dengan rata-rata 493. Lalu skor terendah diperoleh pada kategori matematika, yakni dengan skor 371 dengan rata-rata 496. Lalu pada tahun 2012, perolehan PISA di Indonesia kembali berada di bawah rata-rata. Dalam kategori sains, Indonesia memperoleh skor sebesar 382 dengan rata-rata 501. Lalu untuk kategori matematika, Indonesia memperoleh skor 375 dengan rata-rata 494. Sedangkan untuk kemampuan membaca, Indonesia memperoleh skor 396 dengan rata-rata 492. Hasil ini menempatkan Indonesia jauh tertinggal dari negara Cina yang berada di urutan nomor 1. Selanjutnya pada tahun 2015, Indonesia belum juga beranjak dari peringkat 10 terbawah. Dalam kategori sains, Indonesia memperoleh skor 403 dengan rata-rata 493. Sedangkan untuk kategori matematika, Indonesia mendapat skor 386 dengan rata-rata 490. Lalu pada kategori membaca, Indonesia mendapat skor 397 dengan rata-rata 493. Lalu yang terakhir, hasil survei tahun 2018 menempatkan Indonesia di urutan ke-74 dari 79 negara.
Dalam kategori sains, Indonesia memperoleh skor 396 dengan rata-rata 489. Lalu dalam kategori matematika, Indonesia mendapat skor 379, masih di bawah rata-rata yakni 489. Lalu skor terendah yang diperoleh Indonesia pada kategori membaca yaitu sebesar 371, masih di bawah rata-rata dengan rata-rata 489. Ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, berbeda dengan Cina dan Singapura yang berada di posisi pertama dan kedua. Lalu selanjutnya, alasan mengapa nilai PISA di Indonesia masih saja rendah. Kurikulum pendidikan dasar adalah sebab utama mengapa Indonesia selalu mendapatkan peringkat rendah dalam survei kinerja siswa. Selama ini, Indonesia sudah berganti kurikulum sebanyak 11 kali. Dari sekian banyak metode belajar dan kurikulum pendidikan di Indonesia masih saja menggunakan metode lower medium order thinking, yaitu belajar dengan cara menghafal, memahami, dan menerapkan. Sedangkan di berbagai negara, khususnya negara-negara pendiri organisasi yang mengadakan PISA, telah menetapkan metode High Order Thinking Skill atau disebut juga HOTS. HOTS sendiri adalah tingkat berpikir tinggi yang mencakup analisis, sintesis, evaluasi, dan kreativitas. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menerapkan sistem High Order Thinking Skill atau HOTS pada soal ujian nasional. Sedangkan soal-soal ujian nasional sebelumnya yang masih menggunakan sistem lower medium order thinking memiliki tingkat kesulitan di bawah PISA yang sudah berbasis HOTS. Itu menyebabkan siswa-siswa di Indonesia mengeluh tidak bisa mengerjakan soal karena mereka belum diajarkan sama sekali saat pembelajaran. Karena sistem HOTS tersebut belum diterapkan pada pembelajaran, hanya diterapkan saja pada soal ujian nasional. Ini alasan mengapa saat survei nilai Indonesia jauh di bawah negara-negara lain yang sudah menerapkan sistem HOTS pada sistem pembelajaran mereka. Indonesia perlu merombak total sistem pendidikannya jika ingin kualitas pendidikannya sejajar dengan negara-negara yang sudah menerapkan sistem HOTS tersebut, contohnya Cina dan Singapura. Lalu yang terakhir, di sini saya akan membahas strategi untuk meningkatkan nilai PISA di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyiapkan 5 strategi untuk menjalankan pembelajaran holistik. Salah satu indikator yang digunakan adalah peningkatan Program for International Student Assessment, yaitu PISA. Adapun 5 strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu transformasi kepemimpinan sekolah. Strategi ini dilakukan dengan memilih generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengembangkan marketplace bantuan operasional sekolah, yaitu BOS. Lalu strategi yang kedua adalah transformasi pendidikan dan pelatihan guru. Nantinya Kemendikbud akan melaksanakan transformasi pendidikan profesi guru untuk menghasilkan generasi guru baru. Kemendikbud juga akan mendorong munculnya kurang lebih dari 10.000 sekolah penggerak yang akan menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi sekolah-sekolah lain. Yang ketiga, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini akan dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Selain itu akan dilakukan personalisasi dan segmentasi pembelajaran berdasarkan asesmen berkala. Kemudian yang keempat, standar penilaian global. Asesmen kompetensi minimum atau AKM akan digunakan untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa.
Dua kompetensi inti yang menjadi fokus tes internasional seperti PISA, TIMSS, dan PIRLS. Kemudian yang kelima, kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Kemitraan dengan pemerintah daerah dilakukan melalui indikator kinerja untuk Dinas Pendidikan. Kemendikbud juga akan mendorong ratusan organisasi penggerak untuk mendampingi guru-guru di sekolah penggerak. Kemudian untuk penggunaan platform teknologi pendidikan berbasis mobile dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan atau education teknologi kelas dunia. Kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.